Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafindra Wahyu Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 0546888636 dari program studi sastra Inggris Universitas Terbuka UPBJJUT Korea Selatan. Di sini saya akan membahas mengenai analisis penggunaan bahasa gaul pada remaja di media sosial dalam percakapan sehari-hari. Perkembangan teknologi dan media sosial di era digital itu memang membuat penggunaan bahasa gaul semakin berkembang pesat, terutama di kalangan remaja. Bahasa gaul sering digunakan dalam berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, X, TikTok, dan Thread sebagai bentuk komunikasi sehari-hari yang lebih santai dan tidak terlalu formal. Para remaja itu cenderung memilih bahasa gaul karena dianggap lebih singkat, mudah dipahami, dan mampu menciptakan suasana percakapan yang lebih akrab dengan teman sebaya. Selain digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa gaul juga menjadi bagian dari identitas sosial yang menunjukkan kedekatan, solidaritas, serta keanggotaan dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan media sosial memiliki pengaruh besar terhadap perubahan gaya bahasa dan cara berkomunikasi generasi muda pada zaman sekarang. Rumusan masalah dalam analisis penggunaan bahasa gaul itu ada 3 pertanyaan, yaitu 1. Berdasarkan data atau kata atau frasa gaul yang terkumpul, bentuk kata apa yang paling banyak digunakan, seperti apa, borrowing, atau singkatan, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan data yang terkumpul, apa faktor yang mempengaruhi remaja memilih menggunakan kata-kata gaul tersebut? Diperlukan data sekunder juga dari hasil wawancara dari 5-10 responden. Yang ketiga, pada konteks apa saja kata-kata gaul itu paling banyak digunakan oleh remaja? Nah, sebelum saya menjawab ketiga pertanyaan ini, izinkan saya untuk membahas mengenai pada analisis penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja dalam percakapan sehari-hari. Nanti jawaban ketiga pertanyaan ini bisa saya jawab pada simpulan pada slide terakhir atau bagian terakhir. Yang pertama, teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsi bahasa dari M.A.K. Halliday untuk menganalisis penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Halliday, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sosial. Nah, dalam penelitian ini, fungsi bahasa yang digunakan meliputi yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal itu merupakan fungsi bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, sikap, maupun keadaan pribadi penutur. Dalam fungsi ini, bahasa dipakai sebagai sarana untuk menunjukkan apa yang dirasakan seseorang, baik berupa rasa senang, sedih, marah, kecewa, lelah, maupun malas. Penggunaan bahasa gaul dalam fungsi personal umumnya bersifat santai, spontan, dan lebih ekspresif sehingga mampu menggambarkan kondisi emosional penutur secara lebih dekat dan alami. Dan yang kedua, ada fungsi interaksional, bertujuan untuk membangun hubungan sosial. Fungsi interaksional itu merupakan fungsi bahasa yang digunakan untuk membangun, menjaga, dan mempererat hubungan sosial antara penutur dan lawan tutur. Dalam fungsi ini, bahasa itu tidak hanya dipakai untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan rasa akrab, solidaritas, dan kebersamaan dalam suatu kelompok atau komunitas. Penggunaan bahasa gaul dalam fungsi interaksional ini biasanya muncul dalam percakapan santai antar teman, komunitas media sosial, maupun kelompok tertentu seperti komunitas gamer dan remaja. Yang ketiga, ada fungsi informatif. Fungsi informatif ini bertujuan untuk menyampaikan
menyampaikan informasi. Fungsi informatif itu merupakan fungsi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengalaman, pengetahuan, maupun kebutuhan tertentu kepada orang lain. Dalam fungsi ini, bahasa dipakai sebagai sarana untuk memberikan atau memperoleh informasi secara jelas agar lawan tutur dapat memahami maksud apa yang disampaikan. Pada penggunaan bahasa gaul, fungsi informatif ini tetap terlihat meskipun bahasa yang digunakan bersifat santai dan tidak formal. Yang keempat, ada fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif bertujuan untuk menciptakan humor dan kreativitas dalam berbahasa. Fungsi imajinatif merupakan fungsi bahasa yang berkaitan dengan kreativitas, hiburan, dan penggunaan bahasa secara imajinatif. Dalam fungsi ini, bahasa digunakan untuk menciptakan suasana yang lebih menarik, lucu, santai, dan menghibur. Penggunaan bahasa gaul dalam fungsi imajinatif itu biasanya ditandai dengan adanya unsur humor, sindiran, hiperbola, maupun permainan makna kata yang berkembang di kalangan pengguna media sosial dan generasi muda. Yang kelima, ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi bertujuan untuk memberikan penilaian atau memengaruhi orang lain. Fungsi regulasi itu merupakan fungsi bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau memberikan penilaian terhadap orang lain maupun suatu keadaan. Dalam fungsi ini, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menunjukkan sikap, opini, kritik, atau evaluasi sosial terhadap perilaku seseorang dan lingkungan di sekitarnya. Pada penggunaan bahasa gaul, fungsi regulasi sering muncul dalam percakapan sehari-hari maupun media sosial karena generasi muda cenderung menggunakan bahasa yang singkat, ekspresif, dan mudah dipahami untuk menyampaikan penilaian mereka. Dari teori ini dipilih karena sesuai untuk memahami penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan media sosial. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian berfokus pada pemahaman penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Data penelitian diperoleh dari berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, X. X itu berawal mula dari Twitter, terus ada TikTok dan Thread. Thread itu juga bekerja sama dengan Instagram, hampir mirip dengan X ya, serta dari percakapan informal di lingkungan remaja. Jumlah data yang dianalisis terdiri dari 50 kata dan frasa bahasa gaul yang dikumpulkan berdasarkan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari. Proses analisis yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada reduksi data. Nah, reduksi data ini bertujuan untuk memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, seluruh data yang telah dikumpulkan itu juga diseleksi dan dipilah berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa gaul. Data yang dianggap tidak berkaitan dengan fungsi bahasa atau tidak memiliki konteks komunikasi yang jelas disisihkan. Sementara itu, data yang menunjukkan adanya tujuan komunikasi sosial, ekspresi emosi, hubungan antar pengguna bahasa, maupun penyampaian informasi tetap dipertahankan karena memiliki nilai analitis dan mendukung proses penelitian. Yang kedua, ada kategorisasi data berdasarkan jenis dan fungsi bahasa. Data yang telah dipilih kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis fungsi bahasa menurut teori MAK Halliday. Pengelompokan dilakukan untuk mempermudah proses analisis dan melihat kecenderungan fungsi bahasa yang muncul dalam penggunaan bahasa gaul. Setiap data itu diklasifikasikan ke dalam fungsi tertentu, seperti fungsi personal, interaksi, informasional, regulasi, maupun fungsi lainnya sesuai dengan konteks penggunaan bahasa pada masing-masing kutipan. Yang ketiga ada interpretasi data, yaitu bertujuan untuk memahami makna dan konteks penggunaannya. Setelah dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi data. Pada tahap ini, setiap kutipan itu dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan konteks sosial, hubungan antara penutur dan lawan tutur, serta
serta tujuan penggunaan bahasa tersebut. Analisis itu dilakukan untuk menjelaskan alasan suatu kata atau ungkapan yang dapat dikategorikan ke dalam fungsi bahasa tertentu. Selain itu, interpretasi data dikaitkan dengan fenomena budaya digital, perkembangan media sosial, dan kebiasaan komunikasi generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada penarikan simpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada tahap ini, peneliti itu bisa mengidentifikasi fungsi bahasa yang paling dominan muncul dalam data penelitian. Selain itu, disimpulkan pula bagaimana penggunaan bahasa gaul itu mencerminkan perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Hasil simpulan itu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran bahasa gaul sebagai sarana ekspresi diri, pembentukan identitas sosial, serta alat komunikasi yang menyesuaikan perkembangan zaman dan budaya masyarakat modern. Dari pembahasan yang saya bahas tadi mengenai metode, fungsi, adapun hasil penelitian berdasarkan analisis data tadi, ada hasil penelitian satu, yaitu berdasarkan hasil analisis data, bentuk bahasa gaul yang paling banyak digunakan oleh remaja adalah borrowing atau kata serapan dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang mengalami penyesuaian makna dalam penggunaannya sehari-hari. Bentuk ini menjadi paling dominan karena dianggap lebih modern, singkat, dan mudah digunakan dalam komunikasi digital. Selain itu, terdapat juga bentuk akronim, variasi kata, campuran bahasa Indonesia dan Inggris, atau bisa dikatakan dengan mixing, serta pemendekan kata atau bisa disebut dengan clipping, yang cukup sering digunakan dalam percakapan santai maupun media sosial. Nah, kita bisa melihat dari tabel yang saya buat bentuk-bentuk bahasa gaul yang sering digunakan, dan keterangannya itu yang saya maksudkan adalah yang sering digunakan. Yang pertama itu ada borrowing. Borrowing itu paling dominan digunakan ya teman-teman. Yang kedua akronim. Akronim itu juga banyak digunakan. Variasi kata cukup sering digunakan. Mixing digunakan dalam jumlah sedang, dan clipping itu digunakan lebih sedikit. Beberapa contoh bahasa gaul yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain yaitu healing, toxic, cringe, burnout, dan insecure. Kata-kata tersebut umumnya digunakan oleh remaja dalam media sosial dan percakapan sehari-hari untuk membuat komunikasi terasa lebih santai, ekspresif, dan mengikuti perkembangan tren digital saat ini. Ada pula hasil penelitian yang kedua, itu berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden, dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi remaja menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Faktor yang paling dominan adalah pengaruh media sosial, karena remaja itu sering melihat dan mengikuti penggunaan bahasa gaul di platform seperti dengan TikTok, Instagram, X, WhatsApp, dan lain-lain. Selain itu, banyak remaja menggunakan bahasa gaul agar terlihat lebih mengikuti perkembangan zaman dan mudah berbaur dengan lingkungan pertemanan mereka. Bahasa gaul itu juga dianggap lebih santai, sederhana, dan lebih mudah dipahami saat berkomunikasi dengan teman sebaya. Kita bisa melihat dari tabel yang saya buat adalah tentang faktor penggunaan bahasa gaul dan berapa sih presentasinya yang digunakan. Itu yang pertama adalah pengaruh media sosial. Yang saya maksud adalah ketika mereka melihat media sosial, entah itu hiburan, entah itu buat belajar ilmu, dan lain-lain, itu presentasinya 40%. Yang kedua, ingin terlihat gaul, itu hanya sekitar 25%. Dan saya maksudkan terlihat gaul itu mereka yang tidak pernah atau jarang untuk melihat media sosial. Terus yang ketiga, ada mudah dipahami teman, itu sebanyak 20%. Kemungkinan mereka bergaul hanya di lingkungan pertemanan inti, hanya mempunyai teman 1 atau 2 orang aja yang tidak terlalu mengikuti pengaruh media sosial. Yang keempat, mengikuti tren, itu sebanyak 15%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Selain itu, bahasa gaul dianggap
mampu membuat komunikasi menjadi lebih santai, akrab, ekspresif dalam percakapan sehari-hari. Ada lagi hasil penelitian ketiga, yaitu konteks penggunaan bahasa gaul itu paling sering digunakan dalam situasi komunikasi bersifat santai dan tidak formal. Penggunaan bahasa gaul itu banyak ditemukan dalam chat, WhatsApp, media sosial seperti Instagram dan TikTok, komunikasi gamer, percakapan dengan teman sebaya, serta lingkungan kampus. Remaja cenderung menggunakan bahasa gaul dalam situasi tersebut karena dianggap lebih akrab, mudah dipahami, dan dapat menciptakan suasana komunikasi yang lebih santai dibandingkan dengan bahasa formal. Kita bisa melihat tabel yang saya buat konteks penggunaannya dan beberapa keterangan. Yang pertama ada chat WhatsApp, itu udah paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena setiap hari kita pasti menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dengan warga, teman, saudara itu jarak jauh. Terus yang kedua Instagram dan TikTok itu juga dipengaruhi tren media sosial. Komunitas gamer itu digunakan untuk membangun solidaritas kelompok. Biasanya komunitas gamer itu juga menciptakan sebuah penggunaan bahasa gaul. Percakapan teman sebaya itu membuat komunikasi terasa lebih akrab. Yang kelima, yang terakhir, lingkungan kampus itu digunakan dalam komunikasi informal mahasiswa. Jadi beberapa contoh bahasa gaul yang sering digunakan dalam konteks tersebut antara lain mabar, ngep. Ngep itu singkatan dari bank ya. Hurufnya itu dibalik bestie dan spill. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa bahasa gaul telah menjadi bagian dari gaya komunikasi remaja modern, khususnya dalam lingkungan digital dan pergaulan sehari-hari. Kita membahas berdasarkan hasil penelitian 1, 2, 3 tadi, penggunaan bahasa gaul membuat komunikasi di kalangan remaja menjadi lebih singkat, cepat, dan lebih ekspresif dalam menyampaikan perasaan maupun pendapat. Bahasa gaul itu dipilih karena dianggap lebih praktis dan mudah digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama pada media sosial dan komunikasi digital. Selain itu, perkembangan budaya digital juga memberikan pengaruh besar terhadap munculnya berbagai istilah bahasa gaul yang populer di kalangan generasi muda. Kita bisa melihat tabel yang saya buat berdasarkan analisis 1, 2, 3 tadi. Yang pertama itu karena komunikasi lebih singkat. Karena bahasa gaul itu menggunakan kata yang lebih pendek dan sederhana dan biasanya dicampur atau dimix dengan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Contohnya seperti spill, cringe, toxic, dan lain sebagainya. Kedua, komunikasi lebih cepat. Memudahkan remaja berkomunikasi di media sosial. Komunikasi lebih cepat itu dimaksudkan supaya remaja itu lebih menangkap kata dari apa yang dimaksudkan yang dibicarakan tadi. Terus yang ketiga, lebih ekspresif. Membantu menyampaikan emosi dan pendapat dengan lebih santai. Terus dipengaruhi budaya digital. Banyak istilah muncul dari media sosial dan internet menjadi identitas kelompok. Itu digunakan untuk menunjukkan kedekatan dalam pergaulan. Dan yang terakhir banyak berasal dari bahasa Inggris yang karena dipengaruhi tren global dan budaya internet. Banyak istilah bahasa gaul yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahasa Inggris seperti healing, toxic, burnout, dan cringe. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media sosial dan budaya internet sangat mempengaruhi perubahan gaya bahasa remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dari simpulan, kita bisa menjawab 3 pertanyaan tadi mengenai pada rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk bahasa gaul itu yang paling dominan digunakan oleh remaja adalah borrowing atau kata serapan dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Hal ini terlihat dari banyaknya penggunaan kata seperti healing, toxic, burnout, cringe, dan insecure dalam komunikasi sehari-hari maupun media sosial. Yang pertanyaan kedua yaitu faktor utama yang mempengaruhi remaja itu menggunakan bahasa gaul adalah pengaruh media sosial dan lingkungan pertemanan. Remaja cenderung mengikuti istilah yang sedang populer di internet agar komunikasi itu terasa lebih santai, modern, dan mudah dipahami oleh teman sebaya.
sebaya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bahasa gaul paling sering digunakan dalam konteks komunikasi informal seperti chat WhatsApp, media sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, X, dan Thread, percakapan dengan teman sebaya, komunitas gamer, dan lingkungan kampus. Dengan demikian, bahasa gaul itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga menjadi bagian dari identitas sosial dan gaya komunikasi generasi muda di era digital. Sumber referensi yang bisa saya jelaskan tadi mengenai analisis penggunaan bahasa gaul oleh remaja dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama dari buku Explorations in the Functions of Language, penerbitnya dari M.A.K. Halliday pada tahun 1973. Dan tugas tutorial online 1 mata kuliah tata bahasa Indonesia dan komposisi dari saya sendiri yang sudah saya analisis, yang berjudul coding data kata atau frasa gaul yang dapat diambil dari WhatsApp, Instagram, X, Thread, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga, itu juga dari tugas tutorial online 2 mata kuliah tata bahasa Indonesia dan komposisi, judulnya analisis data fungsi bahasa Indonesia pada penggunaan bahasa gaul di media sosial dan percakapan sehari-hari. Yang keempat, ada buku yang berjudul Fungsi Bahasa Indonesia dan Fungsi Teks dalam Kehidupan Sehari-hari, penerbitnya dari Ibu Rahmade pada tahun 2019. Dan ada juga yang kelima yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Gaul Generasi Z pada Bahasa Indonesia, yang judul bukunya Bahtera Indonesia, Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia, yang diterbitkan oleh Bapak Algo Vicky dan kawan-kawan yang lain. Terus yang terakhir ada analisis data kualitatif oleh Pustaka Ramadan yang diterbitkan oleh Bapak Saleh. Bisa dilihat di Google Scholar. Sekian pembahasan dari apa yang saya sampaikan mengenai analisis penggunaan bahasa gaul oleh remaja dalam percakapan sehari-hari. Apabila ada penyampaian atau perkataan yang kurang jelas atau kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.